Kalau teman nekat galbay bertahun-tahun, ini akibatnya galbay pinjol 2025. Nah, kita tahu jika kita melakukan galbay alias gagal bayar itu pada saat hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua akan langsung diteleponin oleh yang namanya pinjaman online melalui customer service-nya. Itu pasti ada ya teman. Dan kalau sudah sampai 1 bulan itu akan ada debt collector yang nyamperin kalau pinjaman online tersebut mengaktifkan debt collector. Karena yang mengaktifkan debt collector itu cuma pinjaman-pinjaman online yang besar, terutama aku laku dan Kredivo. Nah, selain itu biasanya cuma sedikit sekali yang menerapkan DC lapangan. Nah, baru-baru ini ada orang yang sudah nekat galbay bertahun-tahun. Dia sekitar 3 tahun 4 tahun sudah galbay di aplikasi salah satu pinjaman online, dan dia tahu-tahu ditagih oleh yang namanya debt collector. Nah, itu bagaimana bang? Nah, karena kita sudah galbay 1 tahun itu biasanya sudah di cover asuransi dan hutang kita sudah dinyatakan tidak akan ditagih-tagih. Kenapa? Karena ya kita ada konsekuensi yang lebih fatal lainnya, yaitu kita akan kena BI checking alias tidak bisa melakukan transaksi pencairan lewat bank swasta atau nasional atau pinjaman online lain, tidak bisa kur BRI, tidak bisa melakukan kredit HP, kredit perumahan, itu tidak akan pernah bisa. Jadi itu sangat fatal sekali akibatnya. Jadi buat orang yang sudah 4 tahun 5 tahun tidak membayar tagihan atau istilahnya galbay dan sudah didatangi debt collector, itu teman-teman cuekin saja karena ya sudah berlangsung lama dan tidak akan terjadi apapun pada diri teman-teman, karena ya tetap santai saja karena ya mungkin debt collectornya kejar target, jadi dia mengincar nasabah-nasabah yang sudah lama tidak bayar tagihan. Dan kita kalau menanggapi orang seperti itu ya sudah dibiarkan saja. Kalau nagih ke rumah ya suruh masuk saja, bicara apa adanya. Ini sudah 4 tahun saya bayar, kenapa kok kamu nagihnya sekarang? Seharusnya untuk penagihan pinjaman online terutama debt collector itu harus di bawah 90 hari. Itu jelas ada peraturan resmi dari OJK yang menyatakan tentang itu, tentang penagihan pinjaman online harus ada di 90 hari ke bawah ya teman. Kalau 90 hari ke atas itu kita sudah kena BI checking dan kita tidak diharuskan untuk ditagih oleh debt collector kecuali dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu apa? Saya juga tidak paham tentang masalah ini. Mungkin maksudnya pihak ketiga itu menyewa orang yang lain untuk menagih kita, itu masih bisa. Tapi kalau dari intern pinjaman online tersebut tidak akan boleh dan tidak akan pernah bisa, karena itu jelas ada SOP atau aturan dari OJK mengenai itu. Jadi jelas di sini kalau kita nekat galbay bertahun-tahun, untuk resikonya ya cuma satu, kita kena yang namanya BI checking alias riwayat buruk pinjaman. Jadi kita tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi. Ini sangat merugikan buat pengusaha yang muda yang ingin tambah modal, tidak akan pernah bisa untuk melakukan yang namanya tambah modal untuk usaha berkembang lebih jauh, tidak akan pernah bisa. Jadi saya wanti-wanti kepada teman-teman untuk ya kalau punya uang ya dibayar saja semua tagihannya jika teman-teman ingin BI checkingnya baik. Tapi jika teman-teman tidak mengindahkan BI checking ya monggo saja, silahkan, tidak usah bayar juga nggak apa-apa, itu tanggung jawab teman-teman. Saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Nah, video singkat dari saya semoga teman bisa teredukasi dan bisa memberi manfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain agar teman-teman lebih termotivasi hidupnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.